Halo semuanya, pada video ini kami akan mempresentasikan kajian literatur berjudul Work-Life Balance, Pendekatan Multidimensional untuk Menyeimbangkan Peran Kerja dan Kehidupan Pribadi. Work-life balance atau keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi merupakan salah satu isu penting yang dihadapi banyak pekerja saat ini. Tuntutan untuk selalu produktif, beban kerja yang tinggi, serta waktu yang terbatas di luar pekerjaan menjadi tantangan yang besar yang bisa mempengaruhi kesehatan mental maupun fisik seseorang. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, yaitu dari UNITA pada tahun 2018, menunjukkan bahwa beban kerja yang tinggi dapat membuat seseorang kelelahan dan kesulitan meluangkan waktu dan keluarga, sehingga ini berdampak pada keseimbangan hidup. Sementara itu, dari penelitian dari Marhenitas tahun 2025 mengungkapkan bahwa meskipun organisasi sudah menyediakan kebijakan seperti cuti atau fleksibilitas, banyak karyawan masih merasa bahwa kehidupan pribadinya masih terganggu oleh pekerjaan. Penelitian ini penting untuk dilakukan, yaitu untuk memperkaya pemahaman mengenai work-life balance, khususnya dengan menelusuri berbagai definisi yang telah berkembang dan kemudian dapat mengaitkannya dengan alat ukur yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan definisi baru yang lebih holistik dan aplikatif, yang dapat mencerminkan realitas keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi secara menyeluruh. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap serta menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan penelitian lanjutan dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan individu di masa depan. Setelah melihat latar belakangnya, mari kita lihat contoh kasus yang dapat menggambarkan situasi ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pada kasus ini, D adalah karyawan di sebuah perusahaan logistik. Ia bekerja dari pagi hingga sore, namun sering harus menerima panggilan pekerjaan di luar jam kantor. Setelah pulang, dia juga harus mengurus adik-adiknya karena orang tuanya bekerja di luar kota. Dalam satu minggu, dia hampir tidak punya waktu luang untuk beristirahat atau melakukan aktivitas pribadi. Lama-kelamaan, dia mulai merasa cepat lelah, sulit tidur, dan emosinya mudah terganggu. Ia merasa tidak dapat menjalankan tanggung jawab secara optimal, baik di kantor maupun di rumah, namun tidak harus tahu bagaimana harus memperbaiki situasinya. Pada kasus B ini menunjukkan bahwa situasi di mana tanggung jawab kerja dan pribadi saling bertabrakan. Kurangnya batas yang jelas antara peran profesional dan pribadi menyebabkan kelelahan serta konflik peran. Tanpa dukungan atau strategi pengelolaan yang tepat, kondisi seperti ini bisa berdampak pada kesehatan mental dan kinerja secara keseluruhan. Karena itu penting untuk memahami work-life balance secara menyeluruh, agar bisa merumuskan solusi yang tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga mempertimbangkan peran organisasi dan kebijakan yang mendukung. Berikut akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai definisi-definisi yang diungkapkan oleh para ahli. Pustaka dalam Clark 2000 dalam jurnal Program Karya 2008 mendefinisikan bahwa work-life balance itu merupakan kondisi kepuasan dan fungsi yang baik dalam kehidupan kerja dan rumah tangga dengan konflik peran yang minimal. Lalu menurut Kirchmeier tahun 2000 dalam jurnal Program Karya 2008 menyatakan bahwa work-life balance adalah pencapaian pengalaman yang memuaskan di semua domain kehidupan yang membutuhkan alokasi sumber daya pribadi seperti waktu, energi, dan komitmen secara merata. Lalu serta yang terakhir, menurut Hill tahun 2001 dalam jurnal Mubarak 2023 menggambarkan bahwa work-life balance merupakan kemampuan individu untuk menyeimbangkan tuntutan waktu, emosi, sikap, dan tanggung jawab yang baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Jadi kesimpulan dalam 3 jurnal ini adalah kondisi work-life balance itu merupakan suatu kondisi kepuasan dan fungsi optimal dalam peran kerja dan pribadi, serta kemampuan individu untuk mengalokasikan sumber daya secara merata di semua kehidupan. Lalu menurut Greenhouse Collins dan Shaw 2003 dalam jurnal Brook dan Kalia 2008 mendefinisikan juga work-life balance merupakan keterlibatan dan kepuasan yang seimbang dalam peran kerja dan keluarga dengan 3 komponen utama, yaitu keseimbangan waktu, keterlibatan, dan kepuasan. Mereka juga melihat bahwa work-life balance merupakan suatu fenomena antar peran yang mencerminkan orientasi individu terhadap peran kehidupannya. Lalu yang terakhir, Lockwood 2023 dalam jurnal Mubarak 2023 menyatakan work-life balance adalah kondisi seimbang antara dua tuntutan utama, yaitu pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dari perspektif karyawan, ini adalah kemampuan mengelola tanggung jawab kerja dan keluarga. Sementara dari sudut pandang organisasi, ini adalah tantangan untuk menciptakan budaya kerja yang mendukung fokus karyawan. Sehingga kesimpulannya adalah work-life balance mencakup keseimbangan keterlibatan dan kepuasan antara peran kerja dan keluarga, serta kemampuan individu dan organisasi dalam mengelola tuntutan mereka di dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi. Berikutnya untuk dari Grace Watch dan Bust tahun 2003 dalam jurnal Brook dan Kalia 2008, sehingga mereka menyarankan bahwa work-life balance dapat diukur secara kuantitatif dengan mengurangi tingkat konflik dari tingkat fasilitasi dalam dua arah antar peran kerja terhadap keluarga dan keluarga terhadap kerja. Lalu menurut Fleetwood 2007 dalam jurnal Brook dan Kalia 2008 memaknai juga bahwa work-life balance merupakan tingkat otonomi yang dimiliki seseorang atas kapan, di mana, dan bagaimana mereka bekerja, menekankan pentingnya kontrol individu terhadap pengaturan kerja. Lalu untuk Fisher
tahun 2009 dalam Jurnal Mubarak 2023 juga mendefinisikan work-life balance sebagai upaya sadar individu untuk menyeimbangkan dua atau lebih peran dalam hidupnya, baik pekerjaannya maupun non-pekerjaannya. Sehingga kesimpulannya adalah work-life balance dapat diukur secara kuantitatif melalui konflik dan fasilitasi antar peran, serta sangat bergantung pada tingkat otonomi dan kontrol individu terhadap pekerjaan mereka untuk mencapai keseimbangan yang disengaja antara berbagai peran kehidupan. Selanjutnya, eh, menurut Hyman 2005, dalam Jurnal Mubarak 2023, mengidentifikasi bahwa tiga aspek penting dalam work-life balance merupakan pekerjaan yang mengganggu kehidupan pribadi yang mengganggu pekerjaan, dan kehidupan pribadi yang meningkatkan kinerja pekerjaan. Lalu untuk Lewis dan Gruyere 2010 dalam jurnal Mardatilah dan Santoso tahun 2019 juga menemukan bahwa penerapan work-life balance ini di organisasi perhotelan dapat menurunkan tingkat stres karyawan dan meningkatkan produktivitas kerja, sehingga menunjukkan pentingnya work-life balance di tingkat individu dan organisasi. Sehingga kesimpulannya adalah work-life balance melibatkan interaksi antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, di mana salah satunya dapat mengganggu atau menguatkan yang lain. Dan penerapannya memiliki manfaat signifikan bagi organisasi, seperti pengurangan stres karyawan dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya juga menurut Smita-Singh 2014 dalam jurnal Mardatilah dan Santoso 2019 menyatakan bahwa work-life balance memiliki pengaruh nyata terhadap penurunan stres kerja, menjadikannya penting dari strategi peningkatan kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir, menurut Mubarak 2023 menyatakan bahwa work-life balance adalah kemampuan seseorang untuk mengatur bukan hanya waktu, tapi juga tenaga, dan juga emosi, sikap, dan tanggung jawab mereka yang baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadinya. Sehingga kesimpulannya adalah work-life balance adalah komponen kunci dalam mengurangi stres kerja dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Sehingga itu juga melibatkan pengelolaan komprehensif atas waktu, tenaga, emosi, sikap, dan juga tanggung jawab di kedua ranah kehidupan. Hasil diskusi yang telah kami kumpulkan adalah konsep work-life balance merupakan salah satu topik yang semakin relevan dalam konteks kehidupan kerja. Berdasarkan hasil telaah dari berbagai definisi work-life balance, terlihat bahwa tidak terdapat satu definisi tunggal yang disepakati secara universal. Setiap tokoh mendefinisikan work-life balance berdasarkan pendekatan teoritis, konteks sosial, dan pos kajiannya masing-masing, sehingga memberikan kontribusi beragam dalam memahami keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun definisi ini bersifat sempit karena hanya menyoroti sisi negatif dan belum mengakomodasikan kemungkinan adanya hubungan positif antara peran pria dan peran keluarga. Clark tahun 2000, Chris Meyer tahun 2000, dan Greenhouse, Collins, dan Shaw tahun 2003 memfokuskan work-life balance pada kepuasan dan fungsi optimal individu dalam peran kerja dan keluarga. Kelebihannya adalah mengangkat pentingnya kesejahteraan psikologis sebagai indikator keseimbangan, namun tetap saja karena adanya kepuasan yang bersifat subjektif, definisi tersebut sulit untuk menjadikan tolak ukur objektif yang dapat diterapkan secara universal. Kemudian Hill pada tahun 2001 dan Tutu tahun 2007 menawarkan pendekatan berbasis kontrol dan fleksibilitas yang sangat relevan dalam konteks kerja modern. Pendekatan ini mengakui pentingnya otonomi personal, tapi cenderung pada aspek kerja dan kurang memberi perhatian pada dinamika peran domestik. Lockwood tahun 2003 dan Fisher dan kawan-kawan pada tahun 2009 menambahkan perspektif penting bahwa work-life balance bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan juga memerlukan dukungan dari organisasi. Kelebihannya adalah definisi ini bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan kebijakan organisasi. Namun, perlu dilihat lagi karena deskriptif tersebut bersifat umum dan juga deskriptif, maka definisi ini belum dapat menjelaskan secara rinci bagaimana keseimbangan itu dapat tercapai atau bagaimana cara mengukurnya secara sistematis. Kemudian Hyman pada tahun 2005 dan Greenhouse dalam Journal Outcome dan Urban pada tahun 2013 memperkenalkan dimensi-dimensi work-life balance secara lebih teknis seperti gangguan dan penguatan antar peran. Pendekatan ini berguna untuk penelitian kuantitatif karena mudah dioperasionalkan. Namun, pendekatan ini bisa menjadi terlalu fokus pada indikator teknis dan kurang menggambarkan pengalaman subjektif individu. Definisi yang berasal dari Lewis dan Gruyere pada tahun 2010 serta Smita-Singh tahun 2014 mengaitkan work-life balance secara langsung dengan penurunan stres dan peningkatan produktivitas. Kelebihan dari pendekatan ini adalah pendekatan ini dapat langsung diukur secara langsung melalui hasil kerja dan indikator kesejahteraan. Tetapi kelemahannya adalah terlalu menekankan pada output tanpa membahas proses atau pengalaman individu pada saat mencapai keseimbangan tersebut. Kemudian dari Mubarak pada tahun 2023 ada rangkuman mengenai pendekatan sebelumnya dengan menyatakan bahwa work-life balance mencakup pengaturan waktu, tenaga, emosi, sikap, dan juga tanggung jawab dalam kedua peran utama kehidupan, dan juga kehidupan pribadi. Kelebihannya adalah definisi dengan kondisi kerja kontemporer yang lebih dinamis. Namun, definisi ini masih terbilang bersifat umum dan memerlukan pengembangan yang lebih lanjut dalam bentuk dimensi-dimensi terukur agar dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif.
Kemudian selanjutnya, dari kesimpulan PowerPoint yang dapat diambil adalah berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa work-life balance merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional. Walaupun banyak definisi yang menyoroti konsep yang berbeda, seperti konflik peran, kepuasan keterlibatan, hingga pentingnya dukungan organisasi, namun belum banyak definisi yang secara utuh menggabungkan seluruh dimensi tersebut menjadi satu pengertian ringkas dan mudah untuk dioperasionalkan. Oleh karena itu, kami para peneliti mengajukan definisi baru, yakni work-life balance adalah kemampuan individu untuk secara sadar dan aktif mengolah waktu, energi, dan juga tanggung jawab antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sehingga tercapai keseimbangan yang memungkinkan individu merasa puas, berfungsi optimal dalam kedua peran, serta mendapat dukungan yang memadai dari lingkungan kerja maupun keluarga. Sekian dari pembahasan kami. Terima kasih.